Tanya saja. Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Amin. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh mendengar berita baik, kabar sukacita, kabar kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau sedang memperhatikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, apapun keadaan kami. Biar kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Bapa senantiasa semakin hari seperti yang Tuhan kehendaki. Setiap jemaat-Mu yang boleh mendengar hari ini Tuhan, memiliki hati yang haus dan lapar, dan boleh meresap setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Berbicaralah Bapa, kami rindu mendengar. Setiap kami yang mendengar diberkati, diubahkan, dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam Inang dan Amang ya, sama semua adik-adik. Senang sekali bisa bertemu hari ini bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Merawa ya. Salam dari jemaat induk, dan senang dengan semangat, kesetiaan Bapak Ibu semua ada yang ada di tempat ini. Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Lukas, maaf ya, maksud saya Lukas, saya salah. Lukas 15 ayat yang ke-11. Kita akan baca Alkitab ini secara silih berganti. Lukas 15 ayat yang ke-11 nanti sampai ayat yang ke-32. Agak panjang, gak apa-apa ya, kita bangkit berdiri, yuk. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya Yesus kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negerinya yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi pada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergelaplah hatinya oleh rasa sia-sia. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, berkaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan apabila anak lembu tambun itu sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, apa arti semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama-sama, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Hari ini kita belajar tentang kemerdekaan yang sejati, ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya, ya. Kita udah merayakan kemerdekaan berapa tahun, Inang? 79 tahun. Tapi sebenarnya udah semua belum merdeka? Masih banyak yang belum merdeka, ya. Dan saya berdoa kita semua udah merdeka di tempat ini, terutama merdeka dari kuasa dosa. Nah, judul Alkitab perikop yang kita baca tadi adalah anak yang hilang. Sebenarnya, Bang, siapa sebenarnya yang anak hilang itu? Yang bungsu atau yang sulung? Yang bungsu. Nah, nanti kita lihat ya, yang mana sebenarnya yang disebut dengan anak yang hilang itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari perikop yang kita baca, di sini dua anak ini melambangkan siapa? Melambangkan kita semua. Lalu Bapa di sini melambangkan siapa? Bapa di surga, ya. Ada dua anak yang menggambarkan saudara dan saya. Nah, kita lihat gambaran yang pertama, yaitu anak yang sulung. Anak yang sulung ini anak yang baik enggak? Siapa yang melihat anak sulung ini adalah anak yang baik? Boleh angkat tangan. Baik ya? Setuju enggak? Rajin, baik, dambaan banyak orang tua punya anak seperti ini. Tidak melawan, bekerja, membantu, mengabdi sama bapaknya, ya. Tapi saudara, anak yang pertama ini, yang sulung ini adalah anak yang menggambarkan orang yang beragama. Orang yang digambarkan oleh anak sulung ini adalah orang yang hidup beragama. Agama itu baik enggak? Baik, kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Baik, belum tentu benar, ya. Makanya ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, banyak gereja-gereja, jangan berkecil hati. Jadilah gereja yang hanya tidak sekedar beragama. Amin, Bang. Tapi jadilah gereja yang menyatakan kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan. Aduh, di sini banyak banget gereja, Pak, susah banget. Jadilah gereja yang berbeda. Gereja yang tidak hanya beragama, tetapi jadilah gereja yang membawa kemerdekaan buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Ya, ini yang Tuhan ingin kerjakan melalui gereja ini. Ini yang Tuhan sedang kerjakan melalui Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Menjadi gereja yang membawa kemerdekaan yang sejati. Nah, anak sulung ini adalah orang yang tampaknya baik.
secara peraturan, secara etika dia itu baik. Kalau kita lihat nanti di ayat-ayat yang berikutnya, dia ini anak yang baik, rajin bekerja. Tidak seperti anak yang bungsu, belum apa-apa minta harta sama bapaknya. Ia rajin bekerja. Tetapi ya itu kalau bahasa Alkitabiahnya itu orang yang legalistik. Orang yang legalistik itu adalah orang yang bersandar kepada peraturan-peraturan, kepada moral-moral, kepada etika, supaya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Semua agama di dunia ini mengajarkan begitu, betul ya? Kamu kalau puasa nanti dapat amal. Kalau kamu sodokah nanti kamu dapat apa? Berkat. Semua agama di dunia ini mengajarkan seperti itu, tapi Injil berbeda. Nanti kita lihat bedanya di mana. Nah, si sulung ini menggambarkan orang yang beragama, menyandarkan berkatnya, menyandarkan hidupnya kepada perbuatannya, kepada usahanya, kepada kebaikannya. Tapi saudara, orang yang seperti ini akan jatuh di dalam dosa yang namanya sindrom better than. Merasa dia lebih baik dari orang lain. Saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih diberkati dari kamu. Akhirnya orang yang seperti ini cenderung apa? Menghakimi. Ketika ada orang yang tidak setaat dia, sebaik dia akan menghakimi. Kenapa ya doaku belum dijawab? Itu makanya kamu jangan jadi anak Tuhan yang pemalas. Nah, jadi orang yang menghakimi. Lalu yang kedua yang akan terjadi, orang yang seperti ini akan memiliki yang namanya mental jasa. Makanya tadi ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Marah ketika anaknya diperlakukan seperti itu, dia gak terima. Dia merasa lebih berjasa dari adiknya. Seharusnya bapak itu lebih mengutamakan saya daripada adik saya. Bapak ibu bisa melihat yang terjadi di sini. Mental jasa. Melakukan ketaatan, kebaikannya digunakan sebagai alat untuk membuat Tuhan berhutang kepada dia. Inilah yang terjadi kepada orang Kristen yang hanya beragama. Tuhan, saya sudah setia beribadah, saya sudah setia memberi persembahan. Tuhan dengar dong doa saya. Tuhan jawab dong pergumulan saya. Pergumulannya tidak dijawab-jawab Tuhan. Doanya belum dijawab Tuhan. Akhirnya ngambek dan marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau lagi doa-doaan. Aku gak mau lagi melayani. Percuma Tuhan gak jawab doaku. Malahan si Anu baru gereja kemarin doanya langsung dijawab Tuhan. Apa-apaan Tuhan ini? Kita menjadi orang Kristen yang hitung-hitungan. Kita menjadi orang Kristen yang bermental jasa. Aku udah banyak melayani di gereja ini. Masa gereja gak perhatikan saya? Karena apa? Hubungannya dengan Tuhan pun transaksional, maka hubungannya dengan gereja juga transaksional. Apa artinya transaksi? Jual beli. Kalau dengan Tuhan juga begitu, dengan gereja apalagi? Dengan suami apalagi? Dengan istri apalagi? Aku udah kasih kamu uang masakin aku. Masa kamu istri begini sih, begitu sih? Ini aja gak bisa. Istri juga begitu nuntut ya. Akhirnya tuntut menuntut. Ada damai gak di rumah tangga seperti itu? Gak akan bisa harmonis seperti Pak Hutabar, Pak Purba ya, harmonis melayani bersama-sama. Gak bisa ya kan? Di rumah aja tuntut menuntut. Kamu maunya begini. Nah, kenapa hubungannya dengan Tuhan pun tuntut menuntut, hubungan dengan manusia pun tuntut menuntut. Apalagi juga dengan pendeta. Tapi di sini enggak ya? Makanya pendetanya diberkati gemuk luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Nah, orang yang hanya beragama, ciri khasnya apa? Sulit menerima dan mengampuni orang lain. Ya namanya kita ini berjemaat, hidup bersama-sama.
Kalau kita hidup bersama-sama, mungkinkah nggak ada gesekan? Pasti ada gesekan, ada senggol-senggolan. Tapi buat orang yang hanya beragama, senggolan itu, gesekan itu bisa membuat dia tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia menjadi orang yang transaksional, menjadi orang yang berjual beli dengan Tuhan dan sesama. Makanya orang seperti ini, kalau dia datang kepada Tuhan dengan mental seperti anak yang sulung ini, maka orang Kristen seperti ini akan tunggu waktu saja. Waktu dia merasa harapannya tidak dipenuhi oleh istri, oleh suami, jadi kacau. Waktu dia merasa gereja tidak memenuhi harapannya, gerejanya juga jadi dirusuhin sama dia. Karena apa? Hubungannya dengan Tuhan pun seperti itu. Orang yang seperti ini akan cenderung komplain. Anak yang sulung itu komplain sama bapaknya, "Bapak, ini anakmu baru habisin hartamu, kesana kemari hidup berpoya-pora. Sekarang pulang Tuhan potong lembu tambun. Aku anak kambing aja Tuhan Bapak nggak pernah kasih." Tuntut menuntut. Kalau kita memiliki iman seperti anak yang sulung ini, kita akan suka menuntut Tuhan. Kita akan menjadi orang yang suka mengkomplain sama Tuhan. Makanya orang Kristen seperti ini tidak ada kuasanya, Pak. Orang Kristen seperti ini adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi menggunakan Tuhan untuk tujuannya sendiri. Sebenarnya dia datang kepada Tuhan ingin memanfaatkan Tuhan, supaya dia diberkati, supaya doanya terkabulkan, supaya dia terkenal baik, supaya apa yang diinginkan terwujud. Saya berdoa tidak ada jemaat Gereja Baptis Pabaton yang seperti ini. Amin. Karena nggak akan ada damai sejahtera di gereja, nggak akan ada damai sejahtera di rumah. Nggak mungkin kita bisa menjadi terang. Seharusnya anak yang sulung ini senang ketika anak yang bungsu itu kembali. Tapi dia nggak bisa terima. Dia komplain. Dia mau menghakimi anak yang bungsu itu dengan apa yang pantas dia terima sesuai dengan ukurannya dia. Ia menjadi orang yang sombong rohani, merasa lebih baik, merasa lebih berhak untuk menghakimi orang lain. Lalu kita lihat di sini orang yang seperti akan mendiskreditkan orang lain. Si Anu itu begini-begini orangnya, menceritakan, memojokkan, tidak mau temen, tidak mau merangkul. Kalau kita hanya bisa mau merangkul orang yang baik, orang yang pinter, orang yang pandai, orang yang kaya, apa bedanya kita dengan orang dunia? Betul, Inang? Kalau kita hanya mau terima orang yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan dunia? Apakah upahmu, kata Tuhan? Tuhan mau kita tampil beda, yaitu menjadi umat yang tampil beda, yang menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Pada waktu dia berhasil, lebih diberkati, dia akan menjadi orang yang sombong. Dan pada waktu ia belum diberkati, orang lain lebih diberkati, dia akan menjadi orang yang minder, marah, komplain sama Tuhan. Jadi waktu saya beragama, waktu saya lebih taat dari Bang Purba, saya akan menjadi orang yang merasa lebih hebat, lebih baik, sombong, dan suka menghakimi. Tapi waktu terlihat Bang Purba lebih baik, saya akan menjadi orang yang munafik. Karena saya kepingin terlihat baik seperti Bang Purba. Jadi waktu taat dosa, waktu tidak taat juga dosa. Maju mundur kena. Itulah orang yang beragama. Kira-kira orang yang seperti ini merdeka nggak, Bapak Ibu? Orang yang seperti ini adalah orang yang terikat. Sebenarnya orang yang beragama itu sulit untuk bertobat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat nanti di ayat 15 ini, 11 sampai 32 ini, nggak ada kata di mana si sulung ini bertobat. Karena yang paling sulit menobatkan adalah orang yang beragama. Dia pikir dia sudah benar, makanya dia nggak butuh pertobatan. Padahal siapa yang Tuhan cari, Pak? Yang Tuhan cari siapa? Tuhan mencari yang terhilang, yang menyadari keadaannya.
Tuhan meninggalkan 99 ekor domba yang tidak membutuhkan pertobatan. Dia mencari orang yang membutuhkan pertobatan. Makanya orang yang beragama itu sulit untuk bertobat, karena dia pikir dia sudah benar. Padahal dia menggunakan agama itu hanya sebagai tameng. Bilang, colek dulu samping kiri dan kanannya dan depannya. Jangan jadikan agama sebagai tameng. Colek. Ayo colek. Supaya bangun. Ayo Inang, bangun Inang, Amang gitu. Jangan beragama gitu. Jangan jadi orang yang gunakan Tuhan sebagai tameng gitu ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi umat yang tidak hanya beragama ya, tapi menjadi umat yang mengalami rencana Tuhan. Di ayat yang ke-15 29 ayat 29-30, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak domba untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anak yang sulung ini komplain. Anak yang sulung ini gak bisa terima. Dia gak bisa merasakan sukacita bapaknya. Dia mau menghakimi si bungsu dengan perbuatannya. Jadi saudara, ketika kita memiliki mental seperti anak yang sulung, kita gak bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kita justru akan menghambat jiwa-jiwa. Kita nggak bisa seperti anak yang sulung ini. Seharusnya dia bersuka cita, adiknya yang hilang telah kembali. Tapi buat orang yang hanya beragama, dia nggak mau tahu. Yang penting buat dia adalah keinginannya tercapai. Dia tetap diperhitungkan. Yang menjadi tujuannya adalah supaya dia terlihat lebih baik dari orang lain, terlebih rohani daripada orang lain. Yang utama buat dia, yang penting orang banyak itu menilai aku dan menghormati aku. Amin. Kita semua tidak ada seperti itu ya. Amin. Buat anak sulung ini yang penting tujuannya terpenuhi. Nggak penting orang pulang bertobat menjadi baik. Yang penting adalah supaya dia terlihat baik, supaya dia diperhitungkan jasa-jasanya. Kalau ada jemaat seperti ini bukan justru memenangkan jiwa, tapi menghalangi jiwa-jiwa. Ngapain itu si anu itu dikunjung-kunjungi sama Pak Pendeta? Dia kan jemaat baru. Seharusnya yang dikunjungi Pak Pendeta kita ini jemaat lama. Nah, seharusnya Bapak Ibu yang merasa jemaatnya lama harus mengunjungi yang baru, tidak hanya Pak Pendeta yang kunjungan. Sehingga mereka dirangkul. Waktu datang ke gereja ini tidak merasa asing, tapi dirangkul. Mungkin dia masih mabuk, mungkin dia masih judi. Orangnya kita kasihi, perbuatannya kita benci. Jangan, penjudi, pemabuk, jangan deketin gitu ya. Harus dirangkul. Kita terima orangnya, tapi kita tidak terima perbuatan. Doakan, ya, beri motivasi, beri dorongan, beri kesaksian supaya dia tidak lagi hidup di dalam dosa-dosanya. Nah, yang kedua kita lihat orang yang diperbudak yang kedua, yaitu si bungsu. Ya, si bungsu ini orang yang sembrono, bahasa aslinya itu lisensi. Orang yang sembrono, memanfaatkan bapa itu untuk memuaskan keinginannya. Sebenarnya dua-dua sama. Bedanya satu menggunakan ketaatannya, yang satunya menggunakan kebaikan bapaknya untuk kepuasannya dia. Sementang-mentang bapaknya itu murah hati, ya,
Dia gunakan kemurahan hati bapaknya itu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ia akhirnya menjadi orang yang sembrono. Dia bilang bapaknya, padahal bapaknya sehat nih. Coba bayangkan, Inang, kalau ada bapak-bapak masih sehat ya. Bapak anaknya bilang, Amang, bagikan dulu harta yang menjadi bagian milikku. Kira-kira Amang yang di belakang gimana perasaannya kalau ada anak seperti itu ya? Padahal masih sehat, masih gagah. Bagikan dulu harta yang menjadi bagianku. Gimana Amang-amang? Kira-kira marah atau senang kalau ada anak seperti itu? Atau traktir langsung, ayo kita minum tuak sama-sama dulu gitu. atau ayo kita makan BPK dulu gitu ya. Pasti marah. Karena apa? Anak ini nggak sopan. Bapaknya masih sehat. Dengan kata lain, Pak, kau terlalu sehat, Pak. Karena kau terlalu sehat, ya bagilah dulu hartamu sekarang. Yang menjadi bagianku, Tuhan kasih samaku. Bapak kasih samaku. Anak ini tidak sopan. Anak ini sembrono. Anak ini menggunakan kemurahan bapaknya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Ia menjadi orang yang kurang ajar. Ya, ayat yang ke-12 kita bisa lihat ayat yang ke-12. Kata bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Gak sopan, kurang ajar ya. Ia menggunakan kemurahan Bapa untuk kepentingan dia, untuk hawa nafsunya dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ia menjadi orang yang melarat. Ia menjadi orang yang miskin, hina, dan telanjang. Di ayat yang ke-14. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah apa Bapak Ibu? Bencana kelaparan. Lalu ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanannya babi itu, tetapi tidak seorang pun apa Bapak Ibu? Memberikan kepadanya. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, menggunakan Tuhan untuk hawa nafsu kita, hidup untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita, pada akhirnya hidup kita akan lebih rendah dari babi-babi. Kenapa? Mana yang lebih berharga di sini? Waktu babi-babi itu makan, dia masih boleh makan. Tapi waktu si bungsu ini mau makan, boleh nggak dia makan? Nggak boleh. Artinya apa? Hidupnya lebih rendah daripada babi-babi. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya, untuk kepentingannya, untuk keinginannya, endingnya dia akan lebih rendah daripada binatang. Dan Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara di tempat ini menjadi umat kepunyaannya, bukan umat yang derajatnya lebih rendah daripada binatang-binatang. Amin. Karena itu Saudara, mari kita belajar bersama-sama agar kita tidak menjadi seperti anak yang bungsu ini. Sembrono. Tuhan kita kan murah hati. Tuhan itu kita kan penuh kasih. Gak apa-apalah kita hidup dalam dosa. Nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Nanti kita tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan ampunnya beres. Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau kita menjadi umat yang seperti itu, kita akan menjadi orang yang lebih rendah daripada binatang. Bilang dulu sama samping kirinya, kamu jangan lebih rendah dari binatang gitu ya. Colek-colek, cubit-cubit ya. Di depannya, di belakangnya ya, boleh saling mengingatkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu rongga kosong dalam hati kita, dalam hati manusia, yang gak pernah bisa diisi oleh uang. Ada satu rongga dalam hidup kita yang gak pernah bisa diisi oleh mobil, gak pernah bisa diisi oleh
Rumah nggak pernah bisa diisi oleh pasangan kita, hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka selama kita mau mengisi, Tuhan, kalau aku punya rumah, kalau aku punya jabatan, kalau aku punya emas berantai-rantai, bergeram-geram, mungkin hidupku akan bahagia. Tapi waktu punya, ternyata sama. Banyak orang kesaksian, dulu aku berpikir kalau aku punya jabatan, aku hidupku nggak akan seperti ini. Tapi waktu dia udah punya jabatan, udah punya harta, kok tetap ya ada yang kurang ya. Karena ada satu rongga kosong dalam hati kita yang nggak pernah bisa diisi oleh apapun dari dunia ini selain oleh siapa? Tuhan. Maka jangan jadikan Tuhan untuk kita mencapai keinginan kita, mencapai nafsu kita, mencapai cita-cita kita. Tetapi biarlah kita digunakan Tuhan untuk menggenapi maksud-maksud Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Waktu kita mengejar arti hidup kita melalui harta, melalui jabatan, melalui kenikmatan dunia, di situ kita kehilangan makna dan arti kebahagiaan hidup kita yang sesungguhnya. Tetapi justru waktu kita memberi hidup kita untuk Tuhan, kita membiarkan Tuhan memakai hidup kita untuk rencananya, untuk kehendaknya, untuk rencananya dalam hidup kita. Justru di situ kita menemukan arti kebahagiaan, damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Maka di sini Tuhan memberi perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan sikapnya kepada orang yang berdosa, orang yang ada di bawah perbudakan. Apa sikap Bapa kepada orang yang ada di bawah dosa, kepada orang yang sadar dia membutuhkan pertobatan, kepada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Nih lihat Bapak Ibu, orang yang menyadari keadaannya seperti si bungsu ini, dia sadar mau makan aja susah, lalu dia ingat keadaan bapaknya. Di rumah bapakku banyak makanan, orang-orang yang kerja di sana makan sepuasnya. Aku akan kembali ke rumah Bapa dan aku akan menjadi salah seorang dari pekerjanya. Disitulah hidupnya dipulihkan. Dan orang yang Tuhan cari adalah orang-orang seperti si bungsu ini, orang yang menyadari keadaannya. Tuhan, tanpamu aku tidak punya arti. Tanpamu aku tidak menemukan kebahagiaan. Tanpamu aku melarat, miskin dan hina. Aku butuh Engkau lebih daripada hartaku. Aku butuh Engkau lebih daripada jabatanku. Aku butuh Engkau lebih daripada pengakuan dan kehormatan dunia. Di saat itulah saudara akan menemukan Kristus yang memberikan kemerdekaan sejati dalam hidup saudara. Amin. Maka waktu saudara paham ini, saudara akan melihat orang-orang yang membutuhkan pertobatan itu siapa. Saudara akan peka, orang ini sedang ada di dalam titik terendahnya, dia butuh pertobatan. Kalau Tuhan mencari orang-orang demikian, juga saudara dan saya harus mencari orang-orang demikian. Orang yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya. Karena di dalam titik terendah, di dalam lembah kekelaman itulah sering sekali orang menemukan Yesus di sana. Jangan cari orang yang banyak duitnya. Jangan cari orang yang pinter. Cari orang, ini cocok nih, kalau Bapak ini dari jemaat Gereja Baptis Tanjung Merawa, punya jabatan, punya uang. Kalau jadi jemaat kita, keren gitu ya. Carilah orang-orang yang ada di titik terendah. Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Karena itu Tuhan menunjukkan sikapnya. Yang pertama, kita melihat kasih Bapa selalu menanti dan mengampuni terhadap para pendosa. Ya, dikatakan di ayat yang ke-15, ia pergi kepada bapaknya yang masih jauh hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, di ayat yang ke-20 saudara, di sini kita melihat ya, bapaknya itu ternyata selama ini menanti anaknya. Bapaknya ternyata selama ini menunggu anaknya. Itu artinya apa? Bapa
tangan Bapa selalu terbuka kepada setiap orang yang berdosa. Bapa kita itu bukan Bapa yang pemarah. Waktu kita lihat cerita ini, adakah dia menghakimi anak si bungsu? Adakah dia mengomeli anak yang bungsu? Kalau saudara merasakan kasih Bapa yang luar biasa, maka saudara akan menjadi pelayan-pelayan yang melayani dengan hati Bapa. Waktu ada orang kesini, dia nggak merasa dia dihakimi, dia nggak merasa didiskreditkan, dia nggak merasa ditolak, tapi dia merasa diterima, dihargai, dan dikasihi. Amin. Dan saudara bisa menghargai, mengasihi orang lain kalau kita sendiri merasa diterima, dihargai, dan dikasihi. Karena itu, kalau kita selama ini merasa tidak berharga, tidak diterima oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, saudara, saya mau kasih tahu, ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya, yang menghargai kita apa adanya, yang mengasihi kita tanpa syarat. Mungkin orang tua kita mengasihi kita kalau kita baik. Mungkin tetangga kita memperhatikan kita waktu kita punya uang saja, waktu dia ada butuhnya saja. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita apa adanya, yang terima kita apa adanya. Siapa itu namanya? Yesus. Saudara berharga di mata. Kalau nggak berharga, dia nggak mungkin kasih anaknya sama kita. Harga diri kita hari ini, saudara, bukan lagi seperti seharga dengan pakaian kita. Harga diri kita bukan seharga dengan harta kita, dengan jabatan kita. Harga diri saudara dan saya seharga dengan darah Yesus. Tepuk, kamu berharga di mata Tuhan. Yang keras lah, yang keras. Kamu berharga di mata Tuhan, ya. Jadi setiap orang yang berdosa itu berharga. Tapi kenapa banyak orang berdosa tidak mengalami penghargaan Tuhan? Karena dia tidak menyadari keadaannya. Mungkin saudara selama ini merasa, masa sih saya berharga? Maka kita perlu menyadari keadaan kita, kehinaan kita. Oleh karena dosa, sesungguhnya kita lebih hina daripada binatang, saudara. Binatang, anjing, babi masih ada gunanya ya. Tapi kalau manusia nggak menyadari keadaannya, bukan berguna, tapi apa? Mengerusuhi jadi sampah. Maka itu tadi ya, kita lebih hina daripada kalau kita tidak menyadari keadaan kita. Makanya kita perlu menyadari keadaan kita supaya kita bisa merasakan, bisa mengalami, menyadari betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana sikap Bapa terhadap orang berdosa? Kasih Bapa lebih besar dari pelanggaran kita. Amin. Mungkin Inang, Amang, Bapak Ibu Saudara di sini bilang, dosaku banyak Pak, dosaku banyak. Seberapa besar pun dosa kita, saya mau kasih tahu, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa. Waktu anak yang bungsu itu pulang dari jauh, bapaknya udah lihat, dia tidak menunggu, tetapi dia berlari. Itu menunjukkan kasihnya lebih besar daripada pelanggaran anaknya. Waktu dia berlari, dia mendapatkannya. Dia tidak hanya salaman, kamu datang juga ya, baru tahu kamu rasain. Dia nggak bilang begitu. Tapi waktu anaknya itu datang, si bungsu itu dia peluk, dia cium. Ingat loh, dia dari mana? Dari kandang babi. Makan aja susah, apalagi mandi. Betul nggak? Dicium, dipeluk oleh bapaknya. Itulah kasih Bapak saudara dan Bapak saya. Kasihnya jauh lebih besar dari dosa, kelemahan, dan pelanggaran kita. Amin. Inilah kasih yang saudara miliki di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara sadar bahwa kasih Tuhan itu lebih besar, maka saudara punya kekuatan untuk selalu datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Kenapa selalu diingatkan karena kasih karunia? Supaya kita tidak melihat perbuatan kita. Karena kalau kita melihat perbuatan kita, iblis akan mendakwa. Ibu, doamu gak dijawab Tuhan. Kamu belum taat. Kamu masih banyak dosanya. Tapi waktu kita mengingat kasih anugerah kebaikan Tuhan, di situ kita punya kekuatan untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhanku baik, Tuhanku penuh kasih. Itu yang selalu
memampukan kita untuk datang kepada Bapa. Itu yang selalu waktu kita datang kepada Bapa, di situ kita dipulihkan. Di situ kita dibaharui. Di situ kita menemukan jawaban atas setiap pergumulan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Apa sikap Bapa kepada para pendosa? Yang ketiga, kasih Bapa saja yang bisa memerdekakan hidup kita, mengangkat dan memulihkan hidup kita. Apa yang terjadi di ayat 15, di ayat yang ke-22, 24, Bapak Ibu bisa baca. Di situ dikatakan, kita baca saja ya. 1, 2, 3. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Apa arti semuanya ini Bapak Ibu? Hanya di dalam Yesus Kristus kita dimerdekakan. Ketika anak ini pulang, ia dipakaikan apa Bapak Ibu? Jubah yang terbaik. Kata asli di sini adalah proton. Itu pertama, terbaik, ya. Yang lalu setelah itu apa? Dia memberikan apa? Cincin. Cincin itu apa? Lambang kekuasaan. Jubah itu bicara tentang identitas. Kasut itu berbicara tentang perjalanan yang baru di dalam hidup anak ini. Musim yang baru di dalam kehidupan anak yang sulung. Makanya bapaknya bilang, anakmu yang mati telah hidup kembali. Hanya di dalam Yesus kita menemukan hidup kita yang kembali. Semua di sini sudah di dalam Yesus, amin. Saudara-saudara yang semua yang sudah ada dalam Yesus, saudara adalah orang yang tadinya mati, sekarang saudara adalah orang yang menerima hidup saudara kembali. Identitas yang semula dipulihkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan ubah kita menjadi pribadi yang baru. Kita ini bukan pribadi yang sekedar diadopsi, dalam bahasa asing adopsi, tapi kita ini adalah orang yang dilahirkan kembali. Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Yang Tuhan pandang adalah kita yang ada di dalam Kristus. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita. Ini dosa, ini kita. Tuhan tidak lagi melihat kita, tapi Tuhan melihat Yesus Kristus yang menutup kita dengan darahnya yang suci. Kita menjadi ciptaan yang baru. Keadaan kita dipulihkan. Maka waktu anak yang sulung ini, si bungsu ini, menyadari kehinaannya, kemiskinannya, kelemahannya, ia datang kepada Bapa. Disitulah dia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapa memberikan identitasnya kembali. Dia diterima, dihargai, diangkat menjadi anaknya. Saya mau tanya, kalau anak yang sulung ini, kalau anak yang bungsu ini, apa kira-kira yang akan dia lakukan ketika dijahati orang? Apakah dia akan membalas? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh si bungsu ini ketika ia direndahkan? Apakah dia akan marah dan ngambek lalu lari dari bapaknya lagi? Apakah yang akan dilakukan oleh anak si sulung ini ketika mungkin ada temannya datang, ayo kita minum-minum lagi, ayo kita berpesta-pesta lagi. Kira-kira dia masih mau nggak? Maka dulu kalau anak yang sulung si bungsu ini digerakkan oleh keinginannya, sekarang dia lagi tidak digerakkan oleh keinginan. Dia punya kekuatan baru untuk melawan keinginannya. Karena apa? Dia sudah merasakan kasih Bapa. Dia sudah mengalami kasih Bapa. Bahwa ia pernah mabuk-mabuk, ia pernah berpesta-pesta, ia pernah dengan pelacur-pelacur, tetapi semuanya membawa hidupnya lebih rendah daripada binatang. Dan waktu dia datang kepada Bapa, dia menemukan hidupnya yang kembali, kebahagiaan sejati. Maka dia punya kekuatan, Bapakku lebih sayang kepadaku.
Aku tidak lagi. Biarin kamu gak temenin aku, biarin kamu gak menghargai aku. Yang penting aku sudah mengalami kasih, penerimaan, dan penghargaan Bapa di dalam kehidupanku. Amin. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya anak-anak kita tidak mudah tergoda dengan pergaulan di luar, anak-anak kita harus penuh dengan kasih sayang. Kalau anak-anak itu kenyang dengan kasih sayang, tangki hatinya itu penuh dengan kasih sayang dari papa mamanya, dia gak gampang terpengaruh, dia gak gampang down. Waktu orang luar mengejek dia, birong itu apa? Birong gitu. Dia punya kekuatan untuk tidak sakit hati. Biarin kamu ejek saya hitam, yang penting mama papaku sayang padaku. Biarin kamu ejek aku kecil, biarin kamu ejek aku gendut, yang penting mama papaku sayang sama aku, mentalnya kuat. Dia gak gampang marah, dia gak gampang sakit hati. Ini juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara menyadari kasih sayang Tuhan yang begitu besar, saudara menemukan arti hidup saudara hanya di dalam Kristus, saudara tidak akan pernah menjual Kristus lagi. Saudara tidak akan pernah menggantikan Kristus dengan apapun dari dunia ini. Karena tidak ada yang memberi arti dalam hidup kita selain Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Ketika kita mengalami kasih Bapa, kita juga tidak akan menjadi sombong lagi seperti anak yang sulung. Kenapa? Saya diterima, saya dapat cincin, saya dapat kasut, saya dapat jubah, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kebaikan Bapa. Dia gak akan sombong. Dia kan gak akan lagi menghakimi. Kalau ada anak seperti dia dulu, dia gak akan menghakimi lagi, tapi dia berbelas kasihan. Dia akan cerita, dia akan bilang, kamu tahu gak, aku dulu juga kayak kamu, dan itu gak ada artinya. Aku sudah lewatin apa yang kau lakukan, apa yang kau inginkan, dan semuanya itu sia-sia. Aku hancur, aku binasa, aku miskin, aku hina. Berbelas kasihan. Dia justru bukannya menghakimi, tapi berbelas kasihan, dan bagaimana caranya orang itu tidak mengalami seperti yang dia alami. Walau waktu ada orang yang diberkati Bapa, ya, mungkin lebih daripada dia senang. Kalau orang itu diberkati, saya pun. Kalau dia anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Makanannya apa? Nasi. Dia hirup napasnya apa? Udara, oksigen. Aku juga makan nasi, aku juga oksigen. Kalau dia diberkati Tuhan, saya juga pasti diberkati Tuhan. Tidak lagi iri seperti anak yang sulung ini. Iri ketika adiknya diberkati, kelihatannya lebih diberkati daripada dia. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan agama tidak pernah bisa memerdekakan kita. Agama akan membuat kita menjadi, waktu kita lebih taat, menjadi sombong. Waktu orang lebih taat, kita akan menjadi orang yang munafik, tetap ada di dalam dosa. Tapi yang membuat kita merdeka adalah kasih karunia di dalam Bapa kita, Yesus Kristus. Waktu kita lebih taat, kita lebih diberkati, kita rindu orang juga mengalami berkat yang sama seperti yang kita alami. Waktu orang lain lebih diberkati, kita termotivasi untuk juga mengalami berkat yang sama. Waktu ada orang yang jahat sama kita, kita berbelas kasihan karena kita pernah ada di posisi itu, dan posisi itu tidak pernah enak, tidak pernah menemukan kita kepada arti hidup kita yang sesungguhnya. Sehingga kita berbelas kasihan, Tuhan pakai aku supaya orang ini juga mengalami kasih Bapa melalui kehidupan aku. Waktu orang ada lebih baik dari kita, kita juga tidak marah karena kita tahu kalau Bapanya sama, Tuhan kita sama. Kita juga bisa dimampukan untuk menghidupi apa yang Bapa tetapkan di dalam hidup kita. Amin. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Pertanyaan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, sudahkah saudara menyadari dan mengalami kasih Bapa? Karena kalau saudara sudah mengalami kasih Bapa, saudara nggak akan berpaling kepada Bapa yang lain, Bapa yang palsu. Karena kalau saudara mengalami kasih Bapa, penerimaan, penghargaan, orang lain juga bisa merasakan kasih Bapa melalui hidup kita. Kenapa sih dia orang Kristen, udah lama jadi orang Kristen, selalu ngeselin, selalu buat gak nyaman? Karena persoalannya apa? Sudahkah dia mengalami kasih Bapa dalam hidupnya? Jangan-jangan belum pernah mengalami kasih Bapa, sehingga sulit terima orang lain, sulit mengampuni orang lain, sulit menghargai orang lain.
Kita berharga kalau kita menemukan keberhargaan kita kalau kita merasa mengalami kasih Bapa dalam hidup kita. Kita tidak lagi marah kalau orang lain tidak menghargai kita. Karena kita bisa bilang gini, biarin kamu gak menghargai saya. Karena tujuan saya hidup, tujuan saya melayani bukan untuk kamu hargai. Penghargaan, penerimaan saya sudah selesai di atas kayu salib. Ketika kita marah gara-gara orang tidak menghargai kita, artinya apa? Kita sebenarnya selama ini nggak mengimani kita itu berharga di mata Tuhan. Kita merasa nggak puas berharga hanya di mata Tuhan. Kita merasa kurang penghargaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita marah karena ada manusia nggak menghargai kita. Tapi akhirnya buat kita makin baik atau membuat kita makin jelek? Halo? Buat kita makin jelek atau makin baik? Makin jelek, berkat kita susah, tidur jadi susah, kerja juga jadi uring-uringan, betul? Seharusnya kita kerja dengan sukacita, nggak bisa. Kesehatan kita terganggu nggak? Terganggu. Waktu makan lewat orang yang nggak menghargai kita, waduh. Waktu kita kerja ada orang yang nggak, kita jadi kesel teringat bayangan. Waktu mau tidur, kelihatan mukanya, susah tidur gitu. Kita jadi terganggu semuanya. Tapi waktu saudara mengalami penghargaan, penerimaan kasih dari Tuhan, biarin dia nggak menghargai Anda. Yang penting Kristus menerima menghargai Anda. Damai nggak? Waktu saudara kerja penuh sukacita nggak? Makanya orang-orang demikian, Tuhan bilang bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang memerintahkan berkat. Amin. Tuhan yang berjanji memerintahkan berkat. Tapi apa? Bagaimana kita hidup karena kasih Bapa, karena penerimaan Bapa, memandang kepada kasih Bapa dalam hidup kita. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita, tapi hidup untuk kemurahan Tuhan yang sudah kita alami. Kita tidak lagi menggunakan Tuhan untuk tujuan kita, tetapi kita untuk tujuan Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan janjinya kepada kita, bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang memerintahkan berkat-berkat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai dalam berkata-kata. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Biar kami semua yang mendengar firman-Mu diubahkan. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang memandang rendah kebenaran firman-Mu. Kami pulang keluar dari gereja ini menjadi pribadi yang berbeda. Karena firman-Mu dan Roh-Mu yang melawat kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan buat kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Apakah selama ini saudara sudah mengalami kasih anugerah di dalam Bapa, kasih anugerah Bapa di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara sudah menyadari saudara itu adalah orang yang diterima, dihargai? Saudara itu adalah orang yang dilayakkan, dikuduskan oleh Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu, di masa-masa yang lalu, saudara hanya menggunakan Tuhan untuk tujuan saudara. Saudara hanya menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan supaya saudara diberkati, supaya doa-doa saudara dijawab Tuhan. Hari ini maukah kita minta ampun kepada Tuhan? Kalau di waktu-waktu yang lalu kita suka menjadi orang yang bertransaksional, berjual beli, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan supaya Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Mari kita minta Tuhan membaharui hati kita. Mari kita minta Roh Kudus-Nya membaharui hidup kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, agar kami menjadi gereja yang menyatakan kemerdekaan yang sejati. Agar kami menjadi gereja yang berbeda,
gereja yang menyatakan kasih Bapa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini sulit mengampuni, sulit